Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat bolu gulung coklat yang lembut dengan bahan-bahan yang simple banget. Irit telur cuma pakai 2 telur aja, tanpa minyak, tanpa margarin, dan yang pastinya rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah atau bowl mixer. Masukkan 2 butir telur. Telurnya suhu ruang ya. Tambahkan 4 sendok makan penuh gula pasir. Dan 1 sendok teh SP atau cake emulsifier. Selanjutnya kita akan mix bahan-bahan ini. Aku akan mix menggunakan Mito MX100, kapasitas besar dengan bowl stainless steel anti karat, bisa dipakai untuk mengaduk adonan roti sampai 500 gram berat tepung, listrik mulai dari 350 watt, ada 12 level kecepatan yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Dilengkapi dengan 3 macam mata kocokan, yaitu pengaduk adonan cookies, pengocok adonan kue, dan pengaduk adonan roti. Mix adonan bertahap dari kecepatan yang rendah ke kecepatan sedang atau tinggi. Mix terus sampai menjadi adonan yang kental. Waktu yang dibutuhkan untuk mengocok adonan ini lamanya bervariasi ya, tergantung mixer masing-masing. Setelah adonan terlihat putih dan kental, kira-kira seperti ini. Apabila kita angkat pengaduknya, adonan membentuk jejak yang tidak mudah hilang. Seperti ini udah cukup ya. Selanjutnya, ayak bahan-bahan kering yaitu 3 sendok makan tepung terigu protein rendah. Masukkan juga 1 sendok makan penuh coklat bubuk, kalau ditimbang sekitar 9-10 gram. Dan juga tambahkan 1/4 sendok teh garam. Ayak bahan kering terlebih dahulu supaya nanti mudah tercampur ke adonan dan gak menggumpal. Ini udah selesai diayak, aku pindahin dulu ya bowlnya. Selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata menggunakan spatula. Kita aduk dengan teknik aduk balik seperti ini. Aduk perlahan sampai rata. Ini udah rata ya. Masukkan 65 ml santan kemasan. Masukkan juga setengah sendok teh pasta vanila. Aduk lagi sampai tercampur rata menggunakan teknik aduk balik. Pastikan gak ada endapan santan di dasar wadahnya. Kalau sudah tercampur rata, selanjutnya tuangkan adonan ke loyang yang sudah dialasi kertas baking. Kalau nggak ada kertas baking, teman-teman bisa oles margarin di dasar loyang dan ditabur tipis tepung terigu. Untuk bagian sampingnya nggak perlu dioles apapun. Hentak-hentakan loyang untuk mengeluarkan udara besar. Selanjutnya kita kukus di kukusan yang sudah disiapkan sebelumnya. Air kukusannya udah mendidih ya. Untuk mengukus, aku menggunakan wok platinum pressure cooker dari Stain Cookware, diameter 32 cm, sudah ada wajan premium, sarangan kukusan stainless steel, dan penutupnya. Selain untuk mengukus, bisa dipakai buat memasak, menggoreng, dan menumis. Wajannya menggunakan coating platinum Jerman anti baret, bisa dipakai di kompor listrik maupun kompor gas. Kukus adonan selama 20 menit di api sedang. Setelah 20 menit, buka tutup kukusan, kemudian angkat. Biarkan sesaat sekitar 2-3 menit. Setelah itu, sisir pinggiran cake. Seperti ini. Lakukan di semua sisinya. Siapkan kertas minyak atau kertas baking yang cukup panjang dan lebar. Balikan cake. Keluarkan dari loyang.
Kemudian lepaskan kertas baking yang menempel pada cake. Ada tips untuk memudahkan dalam menggulung cake. Pastikan ini masih panas atau hangat. Kalau udah dingin, gampang patah dan retak ya teman-teman. Tips selanjutnya, kita bisa iris sedikit di bagian ujungnya. Tapi jangan sampai putus. Kita iris sekitar 3 baris. Seperti ini. Ini akan memudahkan kita ya untuk menggulungnya nanti. Dan di ujung lainnya kita potong serong sedikit aja. Dan hasilnya seperti ini. Jadi nanti saat digulung akan terlihat rapi di ujungnya. Gulung terlebih dahulu, tekuk bagian yang sudah diiris sedikit tadi. Dan kemudian gulung seperti ini. Gulung dengan percaya diri ya. Kalau teman-teman menggunakan isian seperti selai atau filling lainnya selain whipped cream dan buttercream, itu boleh langsung aja diberi isian langsung. Dan karena ini aku mau pakai whipped cream, jadi aku gulung dulu tanpa isian. Karena kalau langsung diberi krim, nanti krimnya bisa meleleh. Kita bantu rapatkan dengan scraper seperti ini. Beri selotip kalau perlu. Rapatkan juga ujung-ujungnya. Selanjutnya simpan sampai cake dingin dan lebih lentur selama sekitar 15-30 menit. Nah, untuk whipped creamnya aku buat dari 50 gram whipping cream bubuk dicampur dengan 100 ml air dingin atau air es. Kemudian dimix sampai kental dan kaku. Ini udah kental dan kaku ya. Selanjutnya, ini opsional, tambahkan secukupnya meses coklat. Aduk sampai tercampur rata. Kalau udah rata, siap untuk digunakan. Ambil gulungan cake, kita buka. Kalau terlihat seperti ini, jangan khawatir ya. Ini nggak putus selama ngirisnya nggak sampai ke bawah. Oleskan secukupnya whipped cream atau buttercream. Oleskan merata. Perlu diingat, bagian di tempat kita gulung di awal itu harus lebih tebal dibandingkan bagian ujung yang lainnya. Selanjutnya, tinggal kita gulung mulai dari di bagian yang isinya tebal. Jangan terlalu ditekan, ikutin aja alurnya. Setelah itu, gulung dengan mantap dan rapat. Rapatkan lagi menggunakan scraper atau penggaris besar. Gulung sepenuhnya dan rapatkan. Beri selotip kalau perlu. Nah, udah selesai ya. Karena isinya whipped cream, kita simpan dulu di kulkas sampai set kira-kira sekitar minimal 30 menit atau pokoknya sampai set aja. Dan ini dia udah set dari dalam kulkas. Kita buka gulungannya. Nah, siap kalian kemas kalau mau dijual. Dimasukkan ke dalam wadah mika untuk bolu gulung seperti ini, cocok banget. Untuk info budget bisa dilihat di kolom deskripsi. Penyimpanannya harus di kulkas, ini tahan sampai 4 hari. Untuk penyajiannya bisa dipotong-potong sesuai selera. Ini dari tampilannya menggoda banget. Bolu gulung coklat yang lembut dengan isian krim yang lembut dan creamy, ditambah dengan meses coklat biar rasanya semakin coklat. Ini enak banget, cocok disajikan untuk acara spesial, jadi ide jualan juga oke banget. Padahal bolunya cuma pakai 2 telur aja, tapi hasilnya bisa lembut dan lentur kayak gini dan rasanya juga enak. Selamat mencoba ya, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.